Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, selamat pagi. Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini, Ananda akan belajar bersama Bapak Wandri. Sebelum memulai proses pembelajaran, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siapkah Ananda untuk belajar? Mari simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan sehat. Muatan ilmu pengetahuan alam KD 3.3 dan 4.3. Pembahasan sistem pencernaan makanan pada hewan. Ananda semua silakan perhatikan gambar dan juga penjelasan Bapak pada video pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran. Dengan menyimak video pembelajaran yang Bapak sajikan, Ananda semua mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan pada hewan. Dengan menyimak video pembelajaran yang disajikan, Ananda semua mampu menjelaskan organ-organ pencernaan pada hewan dan fungsinya. Kita bahas yang pertama, sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan di dalam perut. Apa fungsinya? Untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh agar tumbuh dan berkembang. Kita bahas yang pertama, sistem pencernaan serangga. Serangga merupakan salah satu kelas Avertebrata yang bagian tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, torak, dan abdomen. Contoh serangga adalah belalang, kupu-kupu, tawon, dan lebah atau sejenisnya. Ananda semua silakan perhatikan gambar yang Bapak tempel, yaitu gambar belalang. Sistem pencernaan serangga masih sederhana, yaitu terdiri dari mulut, esofagus, tembolo, empedal, lambung, usus, dan anus. Silakan diperhatikan gambarnya. Proses pencernaan pada serangga secara rinci, yang pertama makanan masuk dan dikunyah di dalam mulut. Yang kedua, makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolo untuk disimpan sementara. Yang ketiga, makanan yang disimpan masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat atau dihancurkan. Yang keempat, setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim. Yang kelima, dari lambung makanan akan diserap sari-sarinya di dalam usus. Dan yang keenam, sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dikeluarkan atau dibuang dari dalam tubuh melalui anus. Selanjutnya kita masuk kepada sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang bisa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan nama hewan memamah biak. Apa saja contoh-contoh hewan ruminansia? Yang pertama ada sapi, ada rusa, domba, ada kerbau, kambing, dan masih banyak contoh di lingkungan sekitar Ananda semua. Selanjutnya kita masuk kepada sistem pencernaan hewan ruminansia. Perhatikan gambar. Kita gambar hewan ternak dan bagian yang Bapak buat. Proses pencernaan. Yang pertama itu melalui mulut. Mulut, makanan yang dimakannya seperti rumput. Pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama ada gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan. Gigi geraham untuk mengunyah makanan.
Lidah. Lidah berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva itu cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, ini bagian mulutnya. Silakan perhatikan Ananda. Yang pertama selanjutnya kita bahas esofagus. Esofagus adalah saluran memanjang dari mulut ke rumen dengan panjang 3,5 kaki atau 1,7 meter pada sapi perah dewasa. Silakan perhatikan gambar. Ananda, ini gambar esofagus. Selanjutnya kita masuk kepada yang namanya rumen. Rumen atau dikenal dengan perut besar. Rumen, perhatikan panah. Pencernaan dibantu oleh mikroba bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk-ngaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, ini dia rumen, ini dindingnya. Pada saat beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Itulah fungsi rumen untuk menampung makanan sementara hingga menjadi bubur. Selanjutnya makanan masuk ke retikulum. Nah, yang keempat itu adalah retikulum atau dikenal dengan perut jala. Ini gambar retikulum, perhatikan bagiannya. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Nah, ini dia retikulum. Selanjutnya menuju omasum. Ananda perhatikan gambar, yang merah ini adalah omasum, bagian omasum. Omasum lebih dikenal dengan nama perut kitab. Di dalam omasum ini terdapat kerjanya makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Nah, mana dia abomasum? Nah, ini abomasum yang warna kuning. Abomasum atau dikenal dengan nama perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, ini dia abomasum. Nah, selanjutnya setelah melewati seluruh proses pencernaan tadi, maka makanan di dalam abomasum bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter, tergantung jenis sapinya. Di dalam usus halus tersebut terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus, sisa-sisa kotorannya. Nah, ini panahnya. Yang pertama itu adalah masuk ke mulut, selanjutnya ke rongkongan, selanjutnya rumen, dan retikulum. Dan kembali lagi ke mulut, menuju omasum, menuju abomasum, menuju usus halus, dan terakhir dikeluarkan melalui anus. Ananda semua silakan perhatikan panah. Setiap panah yang berurutan ini itulah urutan pencernaan hewan ruminansia pada umumnya. Jadi hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang bisa memakan dua kali, sehingga kelompok hewan tersebut dikenal juga dengan nama hewan memamah biak. Dalam sistem klasifikasi, manusia dan hewan ruminansia pada umumnya mempunyai kesamaan ciri dari sistem pencernaan hewan ruminansia dan manusia. Ternak yang termasuk tadi contohnya adalah sapi, kambing, domba, rusa, ataupun kerbau. Ingat ya Ananda semua konsepnya. Selanjutnya kita masuk kepada ikan, katak, dan burung. Yang pertama kita bahas bagian ikan. Ananda semua perhatikan gambar ikan dan juga bagian-bagiannya. Ada mulut, hati, esofagus, pilorik cecum, lambung, usus, ada pankreas dan anus. Namun untuk pencernaannya kita bahas ikan. Ikan sama halnya dengan serangga. Sistem pencernaan ikan masih sederhana, walaupun alat pencernaan yang digunakan berbeda. Sistem pencernaan pada ikan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan terakhir adalah anus. Kita ulangi, mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Itulah sistem pencernaan pada ikan. Kita lanjutkan adalah yang kedua, katak.
kata pencernaan pada katak dan reptilia itu hampir sama. Namun katak dan reptilia tidak memiliki anus, sehingga sisa-sisa pencernaan makanan dibuang melalui lubang kloaka. Ini dia lubang kloaka, yang juga digunakan untuk tempat pembuangan air seninya. Sistem pencernaan katak terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, terakhir dibuang melalui kloaka. Itu dia katak. Yang ketiga, kita masuk kepada burung. Burung sama seperti katak dan reptilia, burung atau unggas tidak memiliki anus, sehingga sisa-sisa pencernaan makanan dibuang melalui lubang kloaka. Namun secara garis besar, sistem pencernaan pada burung mirip dengan sistem pencernaan pada serangga, yaitu terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Silakan Ananda perhatikan deretannya, ada mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan terakhir adalah kloaka. Demikian pembelajaran daring kita pada kali ini. Terima kasih banyak Ananda semua. Semoga memahami materi yang Bapak ajarkan pada hari ini. Mungkin demikian Bapak sendiri, Bapak Wandri Ramadan, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, bagaimana pelajaran kali ini? Jika belum paham, Ananda dapat mengulang kembali video ini untuk lebih memahami secara detail. Mungkin demikian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.